Alhamdulillah nih kita bersama guru kita Ustaz Khalid Basalamah. Jazakallahu khair Ustaz atas waktunya. Masya Allah ya, senang banget nih bisa ngobrol sama Ustaz Khalid ya. Tadi kita udah lihat kantornya beliau, Masya Allah, dari bawah sampai ke atas gitu ya. Ada beberapa unit bisnis. Tadi kalau kita perhatikan ada travel, ada resto, ada store, Ajwat Store, oleh-oleh haji umroh, ada buku-buku Khalid, KHB Store, KHB Collection. Masya Allah, keren banget Zat. KHB Collection ya. Terus tadi Mawaddah, ini bagaimana bagi para jomblo yang ingin menikah gitu kan. Di sini mudah-mudahan bisa melangsungkan pernikahan yang syar'i insyaallah ya. Dituntun juga insyaallah dengan ilmu-ilmu pernikahan yang syar'i juga insyaallah. Nah, Ustaz, sebenarnya sebelum Ana nih pengen banget tahu sebenarnya Ustaz tuh, Ana kan pertama, nggak tahu Antum masih ingat atau nggak, Ana tuh kan pertama kali ketemu Antum tuh waktu di Al-Azhar. Antum menyampaikan satu kajian, Ana dari jauh lagi baru belajar Ana tuh. Dari jauh Ana lihat Ustaz, Masya Allah ini siapa ya, ini Ustadznya pinter banget, Ana bilang gitu kan. Ini Ustadz pinter banget. Setelah selesai kan Ustaz Khalid langsung pergi itu keluar, Ana samperin, Assalamualaikum Ustaz, gitu. Ana samperin terus Ana minta kontak Antum lah, intinya seperti itu. Akhirnya kita berlanjut ya Ustaz ya, Ana sering datang ke tempat Antum. Ajwat Resto waktu itu ada di Kalibata. Ana ingat beberapa kali Ana makan di sana. Nah, alhamdulillah, sebenarnya yang ingin Ana tanyakan Ustaz, Antum yang selama ini kita lihat sosok Ustaz yang berilmu, dengan keilmuan Antum atas izin Allah, Masya Allah ya, kita banyak sekali mendapatkan ilmu nih Ustaz. Tapi sebenarnya yang pengen Anda tanya, Antum dulu tuh seperti apa sih Ustaz? Apakah kayak kita juga dalam arti, ya contoh lah simpelnya kayak anak kecil. Anda tuh teringat sebenarnya, ini dari kajian Antum juga sebenarnya, bagaimana Syekh Sudes itu waktu kecil pernah didoakan sama ibunya. Ya Allah, kan ibunya marah kan sama Syekh Sudes karena ini bandel banget nih anak gitu loh. Tapi ibunya mendoakan, ya Allah semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram gitu. Gimana doanya? Cuman maksudnya, apakah mungkin pernah Antum bandel juga tapi didoakan ibu Antum gitu? Ya Allah Khalid, kamu jadi ustaz gitu. Apakah kayak gitu Ustaz? Gimana sih Ustaz? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya sih seperti manusia biasa ya. Seperti umumnya orang gitu. Di masa kecil sampai SMP kelas 2 itu Ana di Makassar. Oh, sampai kelas 2 ya? Ana kan lahir tahun 75. Tahun 79 itu ibu Ana sudah meninggal. Jadi Ana nggak punya ibu di umur 4 tahun, sehingga memang Ana hidup di tengah-tengah keluarga besar yang ada nenek di situ, ada juga saudara-saudari Ana yang lebih tua dari Ana gitu kan. Ana kan anak keempat. Jadi ada kakak Ana 2 perempuan, ada 1 laki-laki. Jadi kami hidup berbaur di keluarga besar itu. Secara khusus gitu tidak ada ibu lagi. Karena setelah 2-3 tahun ibu meninggal, baru ayah Ana menikah lagi. Jadi umumnya Ana tumbuh seperti anak-anak, bermain segala macam. Cuma memang tidak ingat 100% ya kegiatan apa waktu kecil, tapi ya masih ingat waktu kecil paling hobi main layangan gitu. Kejar-kejar layangan. Adu layang nggak Ustaz? Iya. Putus kejar gitu ya? Iya. Terus naik ke loteng rumah. Masya Allah. Ya, itu umum lah. Bermain bola sama teman-teman, ikuti aktivitas sekolah lah ya. Tapi memang karena pas tamat SD, ayah memasukkan abah Ana lah yang panggil abah. Abah masukkan di pesantren di Makassar waktu itu. Waktu SMP Ustaz? Iya, kan memang dia SMP SMA. Dia istilahkan dengan Thanawiyah Aliyah kan. Jadi di Thanawiyahnya itu anak masuk kelas 1 kelas 2, pas kelas 2 ke kelas 3 itu tahun 87 sampai 89. Tahun 89 tepatnya di bulan Juni, waktu itu sekitar tanggal 22 Juni, Ana dikirim oleh paman Ami di Makassar itu ke Mesir, Kairo. Jadi waktu itu masih ke Kairo ya? Kairo ya. Waktu itu masih SMP. Jadi pas naik kelas 3 SMP. Waktu itu memang masih blank lah, belajar bahasa Arab tapi masih sedikit, masih belum bisa menguasainya, masih banyak hal yang belum difahami gitu. Kadang-kadang melihat papan-papan iklan di jalan di Kairo tuh awal turun tahun 89 di bandara itu masih bingung apa itu isinya gitu. Tapi alhamdulillah berjalan waktu kita bisa adaptasi
dalam setahun kurang lebih berapa bulan, tepatnya tahun 90 Oktober, juga sekitar tanggal 24 Oktober, ada panggilan untuk masuk ke Madinah, lanjutkan gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan itu, karena sempat SMA dan S1 di Madinah. Jadi memang Dari SMA udah Madinah? ya, Oke. jadi memang mungkin kehidupan teman-teman kita di Indonesia SMP, SMA yang mungkin biasa dikenal dengan pergaulan yang agak sedikit bebas gitu kan, itu mungkin anak nggak rasakan itu. Karena di sana saja. Iya. Di Kairo memang mirip dengan Jakarta, tapi anak pun lebih banyak di rumah waktu SMP. Kalau SMA itu full sama S1 di Madinah, karena di Madinah itu sangat kondusif. Ya. Kita kan hiburannya kampus sama Masjid Nabawi gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Di hari libur kayak Kamis Jumat waktu itu, hari Rabu siang kita sudah mulai selesai sekolah SMA ataupun S1-nya. Kemudian kita sudah mulai aktivitas berolahraga, sama teman-teman disiapkan oleh kampus kan banyak. Ada lapangan bola, lapangan basket, ada kolam renang, segala macam. Kita ada tempat fitness, disebut dengan itulah. Ya. Masya Kurang Allah. lebih seperti itu. Kami sampai selesai S1 memang di lingkungan itu. Masya Allah. Berarti dari SMP kelas 3 udah ke Mesir, terus ke Madinah, SMA-nya, terus kuliah langsung di Universitas Islam Madinah ya Ustaz ya? S1 di sana Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. S1, S2, S3-nya? Dulu di Indonesia. Di Indonesia ya? S2-nya di Makassar, S3-nya juga di Makassar, tapi bekerja sama dengan Universitas Tun Razak di Malaysia. Masya Allah. Sebenarnya sih lebih tepatnya di Tun Razak Malaysia kalau S3. Nah, jadi terjawab teman-teman semua. Ya, Ustadz juga manusia biasa juga. Dulu main layang-layangan, aduh layang putus layangnya, kejar sampai naik manjat ke genteng ya, Masya Allah. Ustadz, nah ini kita oke, itu masa kecil Ustadz. Nah yang bikin anak penasaran lagi adalah ini Ustadz, Ghazwah Enterprise. Maksudnya gini Ustadz, karena selain antum memberikan ilmu kepada kami ya, atas izin Allah, kenapa Ustadz ada semangat antum untuk berbisnis juga, itu kenapa Ustadz? Pertama memang secara kejiwaan mungkin ya. Iya. Dari waktu kecil itu memang sudah suka berdagang. Mungkin karena abah pedagang ya. Oh, abah pedagang, Ustaz? Pedagang, jadi dia suka berdagang dulu dari kakek segala macam. Jadi mungkin itu ada sedikit tampiasan karena memang dulu di rumah nenek di Makassar itu memang ada toko transaksi jual beli. Walaupun anak pribadi belum transaksi jual beli ya. Oke. Tapi saya lihat potensi itu ada semenjak masuk ke Madinah waktu SMA. Kok terdorong lihat teman-teman di kampus ini hari Kamis, hari Jumat itu mereka sibuk olahraga di lapangan bola, main basket, main takraw, main bulu tangkis. Dan pas liburan ke Indonesia, Anda sempat mampir ke Tanah Abang waktu itu masih SMA. Masih SMA? Masih ingat tuh beli satu lusin baju kaos 33.000 satu lusin. Jadi sangat murah waktu itu. Terus coba Anda sablon logo kampus. Oke. Di sini kan Islamic University di bagian dada sebelah kiri. Terus kemudian bawa ke sana, pulang liburan, terus Anda jual sama teman-teman. Ternyata habis laku gitu kan. Wow. Terus Ana periode setelahnya Ana beli lagi jaket. Kita dari musim dingin itu dingin sekali di Madinah. Terus di sablon lagi dijual. Akhirnya banyak teman-teman yang ikutin. Masya Allah. Anda itu ada bibit potensi itu mungkin. Akhirnya secara kejiwaan Anda merasa, oh Anda punya skill juga nih di sini. Gitu. Iya. Ada keinginan. Di ranah ini ya, ranah. Sisi yang lain setelah memperdalam ilmu agama, ternyata memang Rasulullah SAW itu kan kalau kita lihat fase hidup beliau, kalau kita bagi 3 ya, atau kita bagi menjadi beberapa fase. Fase pertama itu kan masa kanak-kanak tuh. Ya. Dari mulai meninggalnya ibunya beliau Aminah, meninggalnya pamannya, meninggalnya kakeknya Abdul Muttalib ya. Itu kan umur 6 tahun meninggal Aminah, umur 8 tahun meninggal Abdul Muttalib. Meninggal Aminah 6 tahun, Abdul Thalib meninggal umur 8 tahun. Setelah itu beliau tinggal sama pamannya Abu Thalib. Nah, di 8 tahun itu sampai umur 21 tahun, beliau itu mengembala kambing. Mengembala kambing. Kalau kita hitung 21 kurang 8 itu kurang lebih mungkin sekitar 13 tahun ya. Beliau mengembala kambing istilahnya. Fase setelah umur 21 tahun sampai umur masa kenabian 40 tahun itu kurang lebih 19 tahun, dari umur 21 sampai 40 19 tahun, berarti lebih panjang dari masa tadi. Masa mengembala kambing itu yang 13 tahun ini adalah menjadi seorang bisnismen. Jadi beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, sampai orang-orang Mekah menawarkan barang dagangannya.
termasuk Khadijah sendiri radhiyallahu anha adalah wanita terkaya Mekah yang hanya menitipkan barang dagangan dan akhirnya tertarik untuk menikah dengan Nabi SAW. Nah, fase ini banyak orang lupakan nih. Fase umur 21 tahun sampai 40 tahun. Orang kebanyakan membahas fase kenabian beliau. Memang lebih lama, 40 sampai 63, 23 tahun. Tapi fase 23 tahun. Tapi fase bisnis ini 19 tahun. 19 tahun, lama juga sih. Tidak beda jauh, beda sedikit dengan masa fase kenabian. Gitu. Itu pun pada saat sudah umur 40 tahun, Khadijah radhiyallahu anha yang meminta agar Rasulullah SAW fokus dakwah. Dan jangan lagi mengurus masalah bisnis gitu. Jadi beliau sibuk berdakwah. Tapi pengalaman bisnis beliau ini perlu ditelusuri. Sehingga karena melihat, oh berarti setiap muslim itu harusnya punya jiwa di situ. Apalagi Nabi SAW bersabda, pengusaha yang jujur gitu kan, mereka akan bersama para nabi-nabi dan orang-orang siddiq di surga nanti. Masya Allah. Jadi memang ada tekanan untuk itu kan. Kita juga pernah coba susun sebuah makalah sebenarnya, judulnya itu apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Karena temukan banyak sekali dalil tentang memang harusnya kita tuh menjadi orang yang kaya dan sukses gitu. Masya Allah. Ya, memang orang miskin punya keutamaan, tapi motivasi banyak dalil itu berisikan untuk menjadi orang yang maju dan sukses. Masya Allah. Ya, contoh misal kita lihat ibadah-ibadah kita itu seperti misalnya sholat. Sholat pahalanya besar, dan kalau kita sholat kita dapat pahala. Tetapi dengan kita punya harta kita bisa dapat ekstra pahala di sholat. Contoh kita bangun masjid misalnya, karena itu dengan duit. Maka kita daripada dapat pahala sholat sendiri, dengan kita bangun masjid kita dapat pahala 100-200 jemaah atau bahkan lebih banyak daripada itu. Kita juga bisa cetak Al-Quran, kita bisa menggunakan tempat wudhu, kita bisa segala macam ya. Kemudian juga sama dengan zakat. Zakat hanya untuk orang mampu. Ya, berarti kan dia harus, ini sebuah pemicu yang harusnya dijadikan pemicu oleh setiap muslim. Kalau dia disuruh untuk menjadi orang kaya, karena kata bagi yang mampu itu sebenarnya bukan, oh saya nggak mampu nggak usah deh, enggak. Justru harus jadi cambukan, ini seperti ujian dari Allah. Kau mau nggak menjadi muzaki? Bukan mustahik saja. Muzaki itu yang mengeluarkan zakat, dan bukan cuma orang penerima zakat. Mirip juga dengan haji. Haji bagi yang mampu. Apakah kita akan mengatakan, oh saya nggak mampu, sudah saya nggak usah pikirin haji? Enggak dong. Harusnya kita berdoa, kita ikhtiar supaya kita mampu dan kita haji. Itu pun kita bisa mendapatkan ekstra pahala. Kalau kita sudah punya kemampuan harta, kita berhaji dan menghajikan orang lain. Masya Allah. Sekian banyak. Begitu juga dengan jihad. Nabi SAW selalu kalau jihad itu sebelum mengirim pasukan pasti mengajak sahabat untuk bersedekah di masjid. Ayo sedekah, kita mau jihad gitu. Nah, sahabat pada ngumpul harta semua. Setelah itu baru Nabi SAW atur untuk membeli perlengkapan perang. Setelah itu baru kemudian beliau berangkat berperang. Jadi memang ada motivasi untuk bisa punya pendapatan sendiri. Dan sekarang alhamdulillah ada ceramah kita di YouTube itu, ceramah termasuk ceramah terbaru judulnya katakan dia untuk sukses. Katakan dia untuk sukses. Itu ceramah untuk itu ceramah. Oke. Ada di playlist di YouTube Khalid Basalamah Official itu. Katakan untuk sukses itu cukup banyak sekali dalil dan statement para ulama salaf tentang motivasi untuk menjadi orang yang maju dan sukses. Bahkan kita bisa membeli surga, tanda kutip dengan harta yang kita miliki selama itu halal. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini menarik Ustaz ini, karena bagaimanapun juga ini menjadikan kita juga termotivasi ya Ustaz ya. Di satu sisi yang tadi Antum bilang bahwa Antum sampaikan banyak dalil-dalil yang menyuruh kita menjadi orang kaya, dalam arti kaya yang positif ya Ustaz ya. Dengan kita kaya, kita semakin banyak berbagi. Dengan kita kaya, semakin kita banyak dapat pahala yang mungkin nggak didapatkan sama orang yang tidak kaya, mungkin gitu ya Ustaz ya bahasanya. Jadi yang menarik itu pernah ada sahabat miskin, mereka datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat. Jadi sama gitu. Tapi mereka mengalahkan kami dari sisi mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Beritahukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, minimal kami bisa mengimbangi itu. Maka Nabi SAW suruh, bacalah habis sholat, bacalah habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Maka kalian akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang itu. Maka sahabat-sahabat miskin pulang mengamalkan itu. Beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan itu dan melakukan itu juga. Seakan-akan mereka bilang, amalan apa lagi nih gitu, yang bisa mengimbangi. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan.
Masya Allah. Dan juga ada hadis yang menjadi motivator terbesar dalam hidup Anda untuk maju, maksudnya harus bisa menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Kita menjadi contoh. Kita justru ya, seorang dai itu kan sangat baik kalau dia menjadi contoh dalam bersedekah. Jadi bukan cuma sekedar dia menerima amplop ceramah, tapi malah dia bisa memberi. Bukan cuma sekedar minta sumbangan masjid, tapi dia membangun masjid kan. Menjadi contoh seperti Rasulullah SAW itu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan manusia pun 4 golongan. Yang terbaik di antara mereka adalah yang Allah karunia ilmu dan harta. Dan dia menghabiskan ilmu dan harta ya Ustaz? Ya. Jadi dia sudah berilmu, ilmu agamanya sangat tinggi, bagus. Semoga Allah jadikan kita begitu insya Allah. Amin. Dan juga memiliki harta yang banyak, sehingga bisa seperti kasus Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah. Mereka sahabat-sahabat yang luar biasa gitu dengan harta mereka. Selain mereka sudah ulama, mereka juga punya harta. Dari kalangan tabi'in juga begitu, ada Abdullah bin Mubarak ya. Banyak mereka itu memang orang-orang Abdullah bin Mubarak itu tabi'in saja. Ya, Muhammad bin Sirin. Ini orang-orang yang kaya raya dan mereka berilmu. Karena memang Nabi SAW bilang orang yang paling tinggi derajatnya itu adalah tadi orang yang diberikan harta dan ilmu. Dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Baru kedua orang yang diberikan ilmu tapi tanpa harta. Betul-betul Allah cuma kasih dia ilmu agama, dia miskin. Tapi dia bisa meraih derajat yang pertama dengan cara dia berkata, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku harta seperti si fulan, orang yang pertama ini, aku akan lakukan seperti apa yang dia lakukan, maka mereka akan sama di pahala. Golongan ketiga adalah orang yang Allah kasih harta tanpa ilmu. Ini sangat disayangkan, dan ini semestinya sudah harus juga menjadi sebuah poin penting. Seorang muslim tidak cukup menjadi seorang bisnismen atau pengusaha sukses saja secara finansial ya. Tapi karena Nabi bilang, orang yang dikasih harta tapi tidak punya ilmu, dia nggak tahu mana hal haram, sehingga riba, manipulasi segala macam dia lakukan. Maka ini orang buruk. Kata Nabi SAW. Ada orang yang lebih buruk lagi, Allah tidak kasih dia ilmu, tidak kasih dia harta. Jadi dia sudah bodoh, dia miskin. Kemudian dia berkata, kalau seandainya aku diberikan seperti yang diberikan oleh golongan yang ketiga, maksudnya tadi orang yang punya harta tapi nggak punya ilmu, dan dia habiskan bangun diskotik lah, bar segala macam, dia maksiat. Maka yang keempat ini berharap bisa seperti golongan ketiga. Kata Nabi SAW, mereka sama dosanya. Ya Allah. Tapi saksi bahasan kita adalah golongan pertama. Harusnya kita menjadikan itu, kalau saya pribadi, pribadi melihat ini adalah harusnya menjadi sebuah prinsip setiap muslim. Dan semua kita punya waktu yang sama, 24 jam. Semua kita punya 2 mata yang sama, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, tidak ada perbedaan. Tinggal orang mau sukses adalah orang yang mau berusaha. Dalam pepatah bahasa Arab, menjanda wajad. Siapa yang berusaha, dia pasti akan dapatkan itu. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ya, siapa yang berusaha dia akan dapatkan itu atas izin Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Ustaz, kayaknya cukup. Masya Allah, ini mudah-mudahan teman-teman semua jadi termotivasi nih ya. Kita mulai sekarang terus belajar, udah pasti wajib ya setiap muslim itu menuntut ilmu ya Ustaz ya. Jadi kita harus berilmu, insya Allah ya bismillah kita luangkan waktu untuk belajar. Terus kedua, ayo kita semangat untuk mudah-mudahan kita semangat ketika mau menjadi seorang pengusaha, menjadi pedagang, Ustaz, mudah-mudahan mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW Ustaz ya. Karena Nabi Muhammad SAW juga berdagang. Baik, paling itu saja Ustaz. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khair. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya Ustaz ya. Nanti kita mungkin akan ada pembahasan lain sama Ustaz sebenarnya. Tapi di lain waktu insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.